Coba kamu lihat sekeliling kamu sekarang. Di ujung jalan ada warung nasi. Di sebelahnya ada pedagang gorengan. 100 meter ke depan ada tukang bakso. Dan di mall terdekat, food court penuh sesak dari pagi sampai malam. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penjual makanan terbanyak di dunia. Tapi kenapa? Dengan semua kesibukan itu, begitu banyak dari kita masih hidup pas-pasan. Hari ini kita akan bicara jujur. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi karena kamu berhak tahu kenapa sistem ini bekerja melawan kamu. Mari kita mulai dengan angka. Indonesia punya lebih dari 64 juta UMKM dan mayoritas bergerak di sektor makanan dan minuman. Kedengarannya luar biasa kan? Tapi tunggu dulu. Dari 64 juta pelaku usaha itu, lebih dari 90% masuk kategori usaha mikro. Artinya penghasilan mereka di bawah 300 juta rupiah per tahun atau sekitar 25 juta per bulan dibagi biaya bahan baku, sewa tempat, listrik, dan tenaga kerja. Yang tersisa seringkali tidak cukup untuk menabung, apalagi investasi. Dan ini fakta yang lebih tak dok menyakitkan. Rata-rata warung makan di Indonesia bertahan kurang dari 3 tahun, lalu tutup. Kita sibuk, kita kerja keras, tapi kita berputar di tempat yang sama. Lalu pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Pertama, terlalu banyak pemain di pasar yang sama. Bayangkan, dalam satu geng ada 5 penjual nasi goreng. Mereka semua jual dengan harga mirip. Mereka semua beli bahan baku di tempat yang sama. Akhirnya siapa yang menang? Tidak ada. Mereka semua kelelahan bersaing sambil margin keuntungan makin tipis. Kedua, kita jual produk tanpa nilai tambah. Nasi goreng ya nasi goreng, gorengan ya gorengan, tidak ada branding, tidak ada cerita, tidak ada alasan kuat kenapa orang harus balik lagi ke kamu, bukan ke penjual sebelah. Sementara di luar sana, brand makanan asing masuk dengan packaging cantik, cerita yang kuat, dan harga 3 kali lipat, dan antrian tetap panjang. Mereka tidak jualan makanan, mereka jualan pengalaman, dan kita belum sampai ke sana. Ketiga, tidak ada sistem, semua dikerjakan sendiri. Penjual kecil kita bangun jam 4 pagi, belanja bahan, masak, jualan, beresin, tidur larut malam, sendirian, atau paling banyak dibantu satu orang. Tidak ada waktu untuk mikir strategi. Tidak ada waktu untuk berkembang. Karena semua waktu habis untuk bertahan. Ini bukan kemalasan. Ini adalah jebakan yang sangat nyata. Dan yang paling menyedihkan, sistem ini terus diwariskan. Kita tumbuh dengan melihat orang tua jualan makanan. Kita pikir itulah cara satu-satunya untuk mandiri secara finansial. Tidak ada yang mengajarkan kita soal investasi. Tidak ada yang bilang soal aset. Tidak ada yang menjelaskan perbedaan antara penghasilan aktif dan penghasilan pasif. Di sekolah kita belajar cara menjadi karyawan yang baik, bukan cara membangun kekayaan. Dan ketika ada yang berani keluar dari zona itu, buka usaha makanan, karena memang itu yang paling familiar, mereka masuk ke persaingan yang sudah sangat padat tanpa modal pengetahuan yang cukup. Bukan salah mereka. Tidak ada yang pernah benar-benar mengajarkan cara yang lain. Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. 1. Bedakan dirimu. Jangan jual produk yang sama dengan semua orang. Temukan satu hal yang membuat kamu berbeda. Satu keunikan, satu cerita, satu alasan kuat kenapa orang harus memilih kamu. 2. Berhenti tukar waktu dengan uang. Ini prinsip paling penting yang jarang diajarkan. Selama kamu hanya dapat uang kalau kamu kerja, kamu tidak akan pernah bebas. Mulai pikirkan cara agar uangmu bekerja untukmu, meski dimulai dari nominal kecil. 3. Naik kelas dari penjual menjadi pembangun sistem. Dari yang jualan sendiri menjadi yang punya tim. Dari yang punya satu warung menjadi yang punya model bisnis yang bisa direplikasi. Ini tidak mudah, tidak instan. Tapi ini mungkin kalau kamu tahu arah yang harus dituju. Indonesia bukan negara yang miskin. Kita punya sumber daya yang luar biasa. Kita punya manusia yang pekerja keras dan kreatif. Inabo, tapi kerja keras saja tidak cukup kalau arahnya tidak tepat. Jadi mulai hari ini, jangan hanya tanya bagaimana cara dapat uang lebih banyak. Tapi tanyakan, apakah yang aku bangun hari ini akan membebaskanku 5 tahun dari sekarang? Karena kamu bukan hanya layak untuk bertahan, kamu layak untuk benar-benar maju. Kalau video ini membuka matamu, share ke satu orang yang perlu mendengar ini. Dan komen di bawah, usaha apa yang sedang kamu jalani sekarang. Kita diskusi bersama.